Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan baik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Andini Nuriski. Di sini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Citra Nurwahyuni dan Devta Nazara Sadia. Kami bertiga akan membahas mengenai Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita perlu tahu dulu, apa sih modal sosial itu? Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis serta kondusif. Terdapat 3 unsur penting dalam modal sosial, yaitu kepercayaan, nilai dan norma, serta jaringan sosial. Modal sosial juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, social bonding atau perekat sosial yang merupakan tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan. Kedua, ada social bridging atau jembatan sosial yang merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Terakhir, ada social linking atau jaringan sosial yang merupakan modal sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, memiliki nilai-nilai luhur yang harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan bangsanya dan memahami tujuannya. Merupakan nilai-nilai filosofis yang harus dihayati, dijiwai, dan dijadikan dasar dalam berperilaku baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Mengandung nilai-nilai Pancasila yang merupakan satu kesatuan utuh dan bulat, yang berarti bahwa setiap sila yang terkandung di dalamnya memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Persatuan Indonesia, yang merupakan sila ketiga dari Pancasila, yang dijadikan landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk nilai dan norma yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan berdasarkan nilai kepercayaan, norma, hubungan, dan jaringan sosial. Menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk dijadikannya integrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat mempersatukan modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan mengenai contoh kasus pada materi yang sedang kita bahas. Barangkali ini masih ada teman-teman semua yang belum paham betul mengenai Pancasila sebagai pemersatu modal sosial. Belakangan ini lagi rame-ramenya nih kasus terorisme. Salah satunya adalah kasus pengaboman bunuh diri di Makassar yang dilakukan di salah satu gereja. Kasus terorisme ini dilatar belakangi oleh aspek agama, adanya rasa egoisme sang pelaku untuk menghancurkan atau menjatuhkan agama tertentu. Pada kasus ini merupakan salah satu sebab akibat jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak memahami betul mengenai Pancasila, maka akan terjadi perpecahan atau disintegrasi. Pada sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa kita sebagai rakyat Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama kita masing-masing. Di Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Pada ayat pertama ini bukan hanya sekedar membebaskan kita sebagai rakyatnya untuk memeluk agamanya masing-masing, namun pada sila pertama ini diharapkan juga kita dapat saling toleransi, menghargai, dan juga memberikan kesempatan antar umat beragama.
Dengan memahami Pancasila dengan baik, maka Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman bisa terus bersatu dan menjadikan Indonesia yang lebih baik. Mungkin sampai sini saja yang bisa aku jelaskan nih. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Saya Devta Nazhara Sadiah dan rekan saya Citra Nur Wahyuni dan juga Andi Ini Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.